Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 12. Baik. Sambil menunggu teman-teman kita yang akan bergabung, Ustaz harapkan antum yang sudah bergabung bisa membuka kameranya agar Ustaz dapat melihat antum. Masya Allah. Ya, si Yunus yang hadir. Kita tunggu ya Yunus, teman-teman antum. Ya antum Kalau bisa. mereka masuk, Ya. kalau mereka masuk, Ya antum ingatkan Yunus. Masya Allah nih Huzaifi sudah. Ya antum boleh buka kameranya Huzaifi. Ya. Agak gelap nih antum nih Yunus. Ya ini Rabi'ah ya. Masya Allah Rabi'ah ya. Rabi'ah sudah. Boleh antum buka kameranya Rabi'ah. Zaifi. Ya, Nana Ustad, Zaki, antum boleh buka kameranya. Zaki, Randi, Masya Allah Randi. Ya, ini Akmal sudah bisa. Ini Akmal, infonya sudah bisa hidup suaranya. Sudah, Masya Ustaz. Allah, udah bagus ya. Oke Usama, see you later. Ya, ini 1, 2, Ya, nanti kita lanjut. 7 Sama orang dulu. ya, Nana Ustad. Bye Usama. Akmal Ridho kok ada 2 nih Mal. Yang satu lagi untuk suara, Ustaz. Oh gitu ya. Berarti cuma 5, 8 orang kita. Cuman 7 orang. Ya, Ustaz. Ya, baiklah Nana Ustad. Ya, sambil tunggu kita lanjut pembelajaran kita. Hari ini kita Halo. Oke, tes. ya, kita masuk ke materi kita yaitu tentang wirausaha produk kerajinan pasar global. Ya, pasar global. Jadi kemarin di semester 1 kita sudah masuk pasar lokal ya. Jadi sekarang ini kita masuk di pasar global ya. Di masa kita sekarang ini ya anak-anak Ustadz ya adalah masa dimana kita tuh tidak terlalu sulit ya untuk mendapatkan ya barang-barang ataupun benda-benda yang kita inginkan ya yang berasal dari daerah lain ya, dari luar negeri ya. Kita bisa langsung ya, seperti sekarang ini lagi trennya kita belanja nih menggunakan produk-produk dari Cina ya anak-anak Ustadz ya. Kita Produk Cina. ya. Jadi dengan adanya pasar global seperti ini kita sangat mudah ya untuk bisa mendapatkan barang-barang dari negara lain. Ya, baiklah anak Ustadz.
Ustaz ingatkan kembali, antum bisa buka kameranya, ya. Kak Randi. Jadi usaha pasar global anak-anak Ustaz adalah usaha yang menghasilkan suatu barang, kemudian diekspor ke luar negeri sehingga bisa mendapatkan pemasukan devisa negara, ya anak-anak Ustaz ya. Jadi biar kita lebih baik lagi anak-anak Ustaz ya, Ustaz harapkan antum bisa membuka kameranya, ya. Huzaifi, Usama, Zaki, Randi, Zuhri, ya. Jadi Ustaz bisa mengetahui kalau antum tuh hadir dalam pembelajaran, ya. Hidup. Ini kita sudah sedikit tapi orangnya nggak nampak, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi paham ya tadi ya maksudnya apa tadi? Kira-kira Huzaifi, pasar global yang dimaksudkan dengan pasar global? Ada wirausaha pasar global? Siapa yang masih ingat? Abid, silakan Bid, buka kameranya Bid. Nah. Ya Usama. Rabi'ah, apa tadi Rabi'ah? Apa Sat? Wirausaha pasar global tadi apa tadi? Ya, wirausaha pasar global. Ya. Wirausaha yang diekspor gitu Sat. Ya, yang diekspor bisa ke luar negeri ya, sehingga bisa mendatangkan devisa negara ya. Jadi dia dapat diakses oleh negara lain contohnya ya. Nah, seperti sekarang ini kita nih sangat mudah sekali, misalnya antum ada sebuah produk, kemudian antum iklankan di sebuah Platform. ya, di sebuah toko online ya, maka antum bisa menjual barang-barang kerajinan antum ke luar negeri ya, atau ke daerah-daerah lainnya. Seperti itu anak-anak Ustaz ya. Jadi jadi anak-anak Ustaz, ini perlu yang antum pahami ya, bahwa ya di sini dijelaskan suatu usaha tidak dapat selamanya tergantung pada satu jenis produk atau satu pasar sasaran yang sama ya. Jadi dalam hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara kesediaan barang di pasar dan permintaan pembeli. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Ya, ini tentunya di semester 1 sudah kita pelajari ya. Jadi kemudian ketersediaan barang yang banyak, kemudian peminatnya sedikit, ya itu akan menurunkan harga barang itu sendiri. Ya, apabila ya banyak produsen memproduksi barang yang sama dan kesediaan barang menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan permintaan pasar, maka harga akan menjadi sangat murah. Ya, anak Ustaz, paham ya sampai sini ya? Atau barang bisa jadi tidak laku. Ya, pada saat itulah ya diperlukan inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru. Ya, upaya pengembangan produk pasar baru tersebut disebut dengan diversifikasi. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Jadi kita perlu pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru. Ya, target pasar yang baru. Paham sampai sini kira-kira? Oke, pengembangan produk baru dari wirausaha kerajinan dapat berupa pengembangan produk-produk hiasan atau desain yang baru atau pengembangan produk ke arah pasar sasaran baru. Nah, perhatikan anak-anak Ustaz ya. Ini perlu antum pahami bahwa sebenarnya permintaan pasar itu sangat tinggi ya terhadap bentuk-bentuk kerajinan kreatif dari daerah lokal ya. Misalnya kita di Indonesia ini ya, banyaknya seperti contohnya kerajinan anyaman-anyaman ya, itu bisa diminati dari daerah lain ya, dari
eh, negara lain, ya. Kalau antum perhatikan, ya, banyaknya kerajinan-kerajinan. Contohnya ini yang Ustadz lihat sendiri nih di daerah kita tuh, penghasil kerajinan rotan sampai diekspor ke luar negeri. Jadi kalau misalnya antum jalan-jalan ke Eropa misalnya kan, kemudian melihat ada benda-benda kerajinan anyaman dari rotan, bisa jadi yang antum beli di sana itu adalah produk dari Indonesia, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus juga memperhatikan bentuk-bentuk, ya, desain yang baru, ya. Nah, produk baru dapat berupa produk dengan desain yang baru dari bahan baku limbah yang sama, sehingga diperoleh bahan baku, teknik dan alat pekerjaan yang tidak banyak berubah. Nah, jadi anak-anak Ustadz, ya, bahan baku juga bisa kita dapatkan dari limbah, ya. Mungkin di satu daerah itu banyak sekali bahan baku, ya, seperti misalnya limbah-limbah kulit kerang, ya. Misalnya kalau misalnya daerah di dekat pantai, ya, banyaknya limbah cangkang kerang yang bisa diolah menjadi benda-benda kerajinan, ya. Baiklah, jadi ini ada upaya pengembangan usaha terdiri dari 4 strategi. Ini perlu anak-anak Ustadz catat, ya. Jadi ada 4 usahanya, ya. Oke, jadi ada market penetration, adalah upaya untuk melakukan penjualan, ya, produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Ya, kemudian market development atau perluasan pasar adalah upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas, ya. Kemudian product development adalah upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Kemudian diversification atau diversifikasi adalah upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Nah, ini perlu, ya, kita memperhatikan, ya, pengembangan produk baru untuk pasar yang baru. Ya, mungkin selama ini, ya, kita membuat sebuah produk itu pasarnya, ya, lingkungan sekitar kita saja, ya. Jadi kita perlu, ya, pengembangan produk, ya. Ini anak-anak Ustadz, ya, jika perlu ini akan antum catat, ya. Ya, pasar yang baru, ya. Jadi memasuki pasar yang baru dengan produk yang sudah ada, ya. Misalnya kita sudah punya produk yang biasanya nih kita menjual produknya di wilayah Sumatera Utara saja misalnya, ya. Nah, dengan produk yang sama antum ingin benda-benda kerajinan antum itu dipasarkan di seluruh Indonesia misalnya. Bagaimana caranya, ya kan? Nah, kemudian pengembangan produk baru untuk pasar yang baru. Nah, kalau seperti ini, ya, kita akan membuat sebuah produk yang baru, ya, untuk pasar yang baru. Misalnya antum ingin membuat benda kerajinan, ya, yang selama ini antum buat untuk pasarnya adalah anak-anak, kemudian antum buat ingin produk yang baru untuk pasarnya orang dewasa misalnya, seperti itu, ya. Kemudian pasar yang lama, ya, memasuki pasar yang ada dengan produk yang ada, dan pengembangan produk baru untuk pasar yang ada. Nah, ini anak-anak Ustadz, ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Rabi'ah? Enggak ada. Randi? Ah, ini Randi ini Ustadz rasa nih seorang, kok agak nyamping antum Randi. Sebelah aja, separuh aja. Nah, separuh lagi makan, ya. Aku direkam mana, San? Enggak ada yang ngerekam antum. Nah, ya. Mana? Yunus. Nah, jadi sebenarnya anak-anak Ustadz kelas 12, ya, hal ini, ya, jika antum benar-benar memahami, ini akan memudahkan antum nanti dalam membuat sebuah usaha, ya. Karena Ustadz perhatikan, ya,
banyak di antara antum yang sudah mulai mencoba berwirausaha. Oke, baiklah anak Ustaz lanjutkan ya. Kita telah pelajari sebelumnya bahwa pengetahuan tentang pasar sasaran adalah salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Jadi kuncinya ya anak Ustaz di sini dijelaskan bahwa menentukan pasar sasaran pasar sasaran. Misalnya kita contoh si Randi lah nih. Ini Randi lagi asik kali nih Ustaz rasa. Ya kan? Lagi semangat kali dia. Sampai nggak sadar dia nggak nampak lagi. Berapa gram di tadi malam? Rakit bong, Ustaz. Ya Ran. Udah siap belum? Oke, jadi wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar ya. Riset tentang pasar bertujuan adalah untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Ya, sekarang anak-anak Ustaz kita ini sangat sulit mencontohkan jika kita tidak berusaha untuk terjun ke dalam dunia pasar ini ya anak-anak Ustaz ya. Sebagai pengusaha muda di kelas ini si Akmal Ridho ya. Ya Mal. Ya Mal. Akmal, entrepreneur sih. Masya Allah. Kira-kira Mal, ini kan Mal. Si Fahim nggak masuk nih? Fahim hari ini nggak masuk? Nggak ada ya? Izin. Ya Ustaz. Ya, menurut antum ini kan antum sudah ada nih. Bagaimana menurut antum tentang menentukan pasar sasaran? Nah, ini produknya antum apa nih? Kalau Ustaz boleh tahu. Produk anak Ustaz kue Ustaz. Kue ya. Jadi kan kue ini kira-kira pasar sasaran antum siapa nih kira-kira? Biasanya untuk acara-acara besar atau acara kecil Ustaz. Acara besar untuk segala kalangan ya, gitu ya. Ya Ustaz. Ya. Jadi kira-kira antum menentukannya ini apa nih? Khusus untuk acara aja atau untuk anak sekolah? Atau untuk daerah sekitar aja Ustaz, anak-anak? Targetnya untuk acara tersebut Ustaz. Gimana? Kalau untuk hal lain nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya semua kalangan ya. Ya Ustaz. Ya. Atau kan bisa dibagi seperti ini ya anak-anak Ustaz ya. Wah, ini ternyata nih jajanan pasar nih. Gitu ya kan. Wah, ini kelasnya nih kelas supermarket nih. Mall nih misalnya. Kan ada seperti itu ya. Maksud Ustaz sasarannya kita bisa tentukan gitu. Jadi kita sudah tidak lagi bingung-bingung harus memasarkannya kemana. Ya. Jadi persaingan juga anak-anak Ustaz ya dapat terjadi mempengaruhi rancangan produk kita dan keputusan penerapan harga jual produk. Nah, kadang-kadang kan seperti ini. Kan banyak nih orang yang jual-jual kue juga ya. Itu kan berarti kan pesaing ya, persaingan. Nah, jadi Ya Ustaz. itu juga harus kita perhatikan ya. Dengan cara apa? Bisa di sini ya menentukan harga jualnya. Jadi kita bisa mungkin kalau orang jualnya harganya 5.000, kita jual 7.000, betul nggak? $7.000. Betul. Bisa gitu, Rabi'ah kira-kira? Bisa Bisa, lah, Ustaz. kalau tipis boleh lah. Nah, misalnya Tanpa si merugikan konsumen, memberatkan konsumen boleh lah. menurut si Rabi'ah boleh ya. Misalnya Rabi'ah jual satu buah kue itu 7.000, karena Akmal jualnya 5.000, cocok? Ya rugi lah Nazar. Hah? Untung enggak. Nggak Ya, lebih nggak untung laku. antum kira-kira? Kira-kira antum lebih untung nggak? Untung, cuman ya nggak laku lah Nazar. Nggak laku. Bagaimana menurut Bang Abdurrahim pendapat Ustadz tadi? Si Akmal jual 5.000 kuenya, si Rabi'ah jual 7.000. Menurut Bang Abdurrahman gimana? Abdurrahim, Afwan. Abdurrahim.
Ya Im, Gak apa-apa sih kalau Rabia jual 7.000, tapi beda daerah. beda daerah, nggak apa-apa. Ada daerah nggak tahu kue-kue Akmal kan, jual aja di situ. Oh Kalau gitu. bisa 10.000 jual. Masya Allah ya. Berarti kembali lagi tadi kepada pasar sasaran ya, Abdurrahim ya, menurut antum ya, kembali lagi ke sasarannya ya, pasar Kalau si sasaran. Akmal kan jual ke anak-anak sekolah, Zat. Rabia Ya, ke kantor jual. oh kantor ya, kantor pajak misal gitu ya. Pajak jualnya 12. Kita semua harus punya strategi Ustadz. Nanti Gimana? strategi Ustadz, Ha-ha. Akmal jual 5.000, Ya. Ana jualnya 1.000. Mm-mm. Kenapa gitu? Kenapa? Karena Ana ingin mendaya tarik semua pelanggan itu ke Ana, biar Ha-ha. Akmal itu rugi, biar Akmal itu bangkrut gitu Ustadz. Ya, tapi hal itu takutnya kita terbalik ya kan? Takut kita terbalik ya kan? Iya juga Karenanya sih. Rabi'ah terlalu murah menjual, akhirnya dia tidak bisa balik modal. Ya kan? Oh itu nggak masalah Ustadz. Nggak Memang masalah kita ya. niatnya untuk berbagi Ustadz. Oh, orang kaya ya. Untuk berbagi dan untuk menjatuhkan pasar Akmal. Oh gitu. Dengki gak, Mas? Habis Akmal jatuh antum terbalik. Oke, maksudnya begini. Sebenarnya yang dikatakan Abdurrahim ya betul ya. Jadi kita pertama itu kita tentukan pangsa pasarnya biar kita juga bisa menentukan harga ya kan. Kalau anak-anak sekolah kita hargakan 7.000 nanti ya kan. Habis jajan dia puasa, beli kue 1 biji dia bisa puasa seminggu. Ya kan? Nah, jadi seperti Iya. itu, ya kan? Tapi perlu juga antum perhatikan ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui harga pasar sasaran kita, harga itu tidak menjadi masalah, ya kan? Tergantung ya. Jadi seperti itu ya. Ustaz rasa kalau Rabi'ah jual 7.000 nggak masalah tuh, malah lebih untung ya kan? Ya kan Rabi'ah? Nah, sama satu lagi anak-anak besar kita harus bisa memperbaiki kualitas tentunya, ya kan? Jangan harga 7.000 kualitasnya 3.000, ya kan? Seperti itu. Paham ya Usama maksud Ustaz? Antum dari Siantar nih? Enggak Ustaz, Hah? di Qatar ini Ustaz. Oh masih di Qatar ya? Subuh nih ya? Ya lagi subuh sini Ustaz. Iya. Jadi menurut antum gimana nih? Dari diskusi antara Rabi'ah dan Akmal dan Abdurrahim, antum pilih mana nih? Bingung antum? Sebenarnya sih Ustaz, Ana enggak ya jujur Ustaz, Ana enggak menurut Ana sih kalau masalah dagang kayak gini enggak apa ya? Gimana enggak penting kali gitu. Oh, nggak penting ya? Lain gitu. Jadi dokter kayak gitu. Oh, antum Ya, lebih fokus jadi dokter nih? Kalau misalnya Ana ini milih dagang ya apalah mungkin saya setuju dengan pilihan Rabi'ah. Rabi'ah, iya. Ya, Jadi antum, Mantap Usama. jadi antum ingin jatuhkan Akmal Tuhan juga. pasar Akmal. ya harus kompetitif kalau misalnya pasar kan harus selalu ini kan Iya. jadi yang terbagus gitu lah. Masya Allah. Yang paling inilah yang paling tinggi gitu. Harus menjatuhkan semua kompetisi, semua apalah orang yang mau menanding Masya Allah. kan gitu kalau masalah apa logika pasar kan gitu. Ya. Ya. Oke. Ana beda Zat. Siapa nih? Randi. Randi mana antum? Udah siap belum? Mana jualan truk? Ah, Ana silakan. dari tadi udah siap Zat. Oh ya, gimana pendapat antum? Nah, ini nampaknya. Kalau Ana Ya, yang macam saya bilang tadi, ya. Akmal jual 5.000, Rabia jual 7.000, tapi di 7.000 tuh dibaguskan packagingnya. Masya Allah ya, kemasannya gitu ya. Iya, packagingnya lebih bagus lagi. Ya. Ada packaging isi tai sama aja, tetap tai itu nggak ada. Nah, ada diam. Nah, ini yang nggak Dapat boleh aku nih, Rabi'ah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Cuman kalau misalnya memang ya Ustadz, kalau memang dalamnya itu memang udah nggak bagus, ya memang sekarang udah ada namanya apa wahai Randi itu namanya kayak food vlogger, orang-orang yang review makanan. Itu nanti ya percuma aja packaging antum bagus, cuman kalau dimakan rasanya puih juga gitu ya sama aja ya Randi, sama aja.
Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ini di sini Randi ingin memberikan masukan ya. Ya, bahwa sebenarnya memperbaiki kemasan ya. Kemasan itu berarti desainnya ya, desainnya harus kita perhatikan. Nah, berarti itu masuk kemana itu? Ya. Product development. Iya. Jadi dia tetap produk yang sama tapi memperbaiki kemasannya ya, seperti itu. Nah, itu juga penting anak-anak Ustadz. Kadang-kadang kita tuh sering membeli tuh ya bentuk minuman yang sama ya kan, contohnya. Yang satu namanya teh manis dingin. Yang satu namanya apa? Dibuat di bungkusnya iced tea. Nah, yang mahal yang mana? Iced tea. Iced tea, ya kan? Padahal isinya sama ya. Ya kan? Nah, itu dia maksudnya dari Randi ya. Mungkin seperti itu ya, Randi. Enggak kayak gitu maksudnya. Oke. Si Gilang mana nih Gilang? Gilang tadi ada karena nggak ditanya-tanya hilang dia. Gilang ini juga seorang pengusaha ya, anak Ustadz ya. Pengusaha banyak ini usaha. Parabola, Ustaz. Iya, banyak usaha. Awup. Gilang. Mana Gilang ini? Oh, ya, Ustaz. Mana gambarnya? Kameranya buka Gilang. Nah, gimana menurut antum Gilang? Apa tuh, Ustaz? Ya. Untuk menentukan pasar sasaran ya. Kemudian produknya. Dari diskusi ini kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, apa ya? Nggak ada sih, Ustaz. Nggak ada. Udah tahu tadi semua sama orang itu. Oh iya, antum produknya apa nih kira-kira? Usahanya? Yang mau Ana buat gitu. Ya, yang mau antum buat atau yang sudah berjalan? Bakau. Kan nggak ada sih, punya Nggak ada. Abiana, Ustaz. Oh iya, yang antum pingin buat? Yang Ana pengen buat. Pengen apa ya? Madu parabola. Madu ya. Kalau bisa Ana memanage nanti ke depannya jadi perusahaan yang besar di bidang parabola. Oh, parabola ya. Go internasional gitu ya. Jangan dulu nasional dulu Ya, lah. satelit sendiri gitu ya. Ya, bisa punya satelit sendiri. Masya Allah. Oke, baik anak-anak Ustadz. Ya, tadi udah kita jelaskan tentang pasar sasaran ya. Jadi di era ekonomi sebelumnya, yaitu pada saat ekonomi industri dan ekonomi informasi, atau kita kenal dengan dengan era globalisasi, seluruh bangsa di dunia cenderung sama dan seragam. Era industri menghasilkan barang produksi pabrik dalam jumlah banyak dan dipasarkan ke seluruh dunia, ya kan? Jadi kayak misalnya antum punya sepeda motor Yamaha, ya kan? Di negara-negara lain juga banyak produk yang sama. Konsumen di Indonesia dapat memiliki produk yang sama yang dijual di Eropa dan di Amerika. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini coba ini perlu nih antum perhatikan nih. Kira-kira nih ya. Memang produknya sama ya anak-anak Ustaz ya. Kalau antum memiliki sepeda motor nih, belinya di Indonesia nih, mereknya sama Yamaha, Fiction misalnya, ya kan? Dengan antum membeli sepeda motor dengan cc yang sama, belinya di Eropa, kira-kira ada perbedaan nggak nih kualitas? Ada nggak kira-kira anak Ustaz? Nah inilah Rabi'ah. Kenapa, Sat? Kira-kira sama nggak ini? Apa tadi, Sat, perbedaannya? Membeli motor dengan CC sama apa, Sat? Tapi di negara yang berbeda. Membeli jenis motor yang sama, CC yang sama, cuma di kedua negara yang berbeda, Sat? Iya, mereknya sama. Kira-kira kualitasnya sama nggak? Kualitasnya tentu saja sama, Ustadz. Sama ya. Mm-mm. Jadi antum Cuman beli lebih Cuman milih